Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 terkait ibadah pokok saat pandemi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya, Ega Dimas Saputra, dengan NIM 113-200-077. Kemudian ada Teguh Adi Prakoso dengan NIM 113-200-074. Dan yang terakhir ada Zaiul Haq dengan NIM 113-200-075. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada penjelasan terkait ibadah pokok, makna ibadah pokok saat pandemi, kemudian pelaksanaan ibadah pokok saat pandemi. Ibadah pokok. Ibadah pokok merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim. Ibadah pokok dalam Islam disebutkan dan dijelaskan dalam rukun Islam. Adapun hadis yang menjelaskan rukun Islam sendiri, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khams, syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna ibadah pokok saat pandemi. Apabila agama dihubungkan dengan aktivitas umatnya, maka di dalamnya ada yang disebut dengan ibadah. Ibadah merupakan hal yang paling pokok dalam agama. Namun, dengan adanya coronavirus saat ini, kegiatan beribadah terganggu. Kemudian, hal itu dapat mengganggu pula aktivitas keagamaan. Oleh karena itu, virus itu pula setiap umat tidak diperkenankan untuk berkumpul dengan banyak orang. Padahal tidak sedikit di agama memiliki ritual ibadah yang dikerjakan langsung dan bersamaan dengan melibatkan banyak orang di suatu tempat peribadatan seperti sholat, ibadah haji, dan lain sebagainya. Ibadah tidak hanya memiliki fungsi ritual semata. Selain sebagai kewajiban, kebutuhan, dan sarana membangun koneksi dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyariatkan ibadah itu ada makna dan ada tujuannya. Tujuan disyariatkannya ibadah kepada manusia ialah agar manusia menjadi bersih, terdidik, cerdas, baik, menciptakan kebaikan, dan menjadi agen kebaikan. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya syariat, bangunan dan pondasinya ditegakkan di atas hikmah dan kebaikan manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan ibadah, kita diharapkan dapat menjadi insan yang bersih, terdidik, cerdas, baik, menciptakan kebaikan dalam menghadapi kondisi pandemik saat ini. Salah satunya adalah berijtihad tentang pelaksanaan ibadah yang sedikit terhalang akibat pandemi seperti yang dibahas oleh kelompok minggu lalu. Laksanakan ibadah pokok. 1. Pelaksanaan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Dalil yang menjelaskan perintah sholat yaitu surat Hud ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan panduan ibadah berjamaah di masjid, musola, dan rumah ibadah lainnya selama pandemi virus corona. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona di majelis taklim atau madrasah diniyah. Panduan ibadah sholat selama pandemi. Yang pertama, telah berwudu di rumah masing-masing. Dan yang kedua, membawa sejadah dan Al-Quran masing-masing. Ketiga, mengatur jarak antar makmum dan jemaah lainnya minimal 1 meter. 4. Menggunakan masker selama berada di masjid dan menghadiri majelis taklim. 5. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun ketika masuk ataupun keluar masjid ataupun pada saat majelis taklim. 6. Setelah sholat berjamaah, tidak dilanjutkan dengan salam bersalaman. 7. Tidak datang ke masjid, majelis taklim, atau kerumunan lainnya saat sakit atau kurang sehat. 8. Pengurus masjid atau majelis taklim wajib melakukan pengecekan suhu tubuh jamaah dan menyediakan sabun atau hand sanitizer. Puasa dan zakat. Dalil tentang puasa Ramadan, wajib dan membayar zakat. Dalil tentang berpuasa yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat tentang puasa ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan adapun dalil tentang zakat dijelaskan dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu mampu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Panduan puasa selama pandemi COVID-19. 1. Niat berpuasa. 2. Aktivitas sehari-hari mengikuti protokol kesehatan. 3. Menghindari kerumunan dan mengatur jarak 1 meter dengan orang lain. 4. Berpuasa di rumah dan tidak melakukan buka puasa di luar atau buka bersama dalam kerumunan. 5. Mengatur jarak, membawa masker, yang dianjurkan adalah masker kesehatan, dan membawa hand sanitizer. 6. Tidak melakukan aktivitas padat dan berat di luar rumah. Adapun panduan membayar zakat selama pandemi. Yang pertama, panitia yang menyelenggarakan zakat harus mensterilisasikan tempat pembayaran zakat dan melakukan pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan. 2. Pembayaran zakat harus dibatasi jumlah orang setiap harinya. 3. Membawa hand sanitizer sendiri serta memakai masker kesehatan. Yang keempat, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Melaksanakan haji. Dalil tentang melaksanakan ibadah haji terdapat dalam surah Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Panduan pelaksanaan ibadah haji selama pandemi. Yang pertama, pelaksanaan haji harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan aturan yang sangat ketat. 2. Harus patuh, menerima, dan melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan. 3. Menjaga kondisi fisik dan kesehatan. 4. Selalu memakai masker kesehatan, dan membawa masker cadangan dalam jumlah cukup, membawa hand sanitizer, dan perlengkapan ibadah sendiri. Dan yang kelima, mengikuti semua arahan dari pendamping haji dan fokus dalam melaksanakan ibadah haji karena Allah semata. Ibadah haji adalah ibadah yang wajib. Namun, dalam situasi yang sekarang,
jika kita merasa takut ataupun ragu, tidak dianjurkan untuk tetap memaksakan. Adapun berikut merupakan daftar pustaka dari materi yang kita dapat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.